Setiap 17 Agustus, Indonesia merayakan kemerdekaan dengan upacara merah putih dan berbagai tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi, ada satu pemandangan yang setiap tahun kembali memancing perdebatan. Sebagian peserta berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Sementara, di panggung utama, para pejabat duduk nyaman di bawah tenda, lengkap dengan kursi, makanan, minuman, bahkan di sejumlah tempat tersedia pendingin udara portabel. Kalau kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat, mengapa suasana perayaannya terlihat begitu berbeda? Di berbagai negara, perayaan nasional memang punya tradisi masing-masing. Rusia punya parade Hari Kemenangan di Lapangan Merah. Meksiko merayakan Hari Kemerdekaan dengan pemimpinnya hadir di tengah rangkaian parade. China menggelar perayaan Hari Nasional dengan upacara besar di Tiananmen. Indonesia pun punya tradisi sendiri. Dari Istana Negara sampai lapangan kecamatan, masyarakat berkumpul memperingati 17 Agustus. Masalahnya bukan pada upacaranya, tetapi pada kontras yang terlihat di dalamnya. Di satu sisi, siswa, guru, petugas, ASN, hingga masyarakat harus berdiri di lapangan terbuka. Mereka menahan panas, terkadang dalam waktu yang cukup lama. Di sisi lain, tamu kehormatan mendapatkan tempat khusus yang jauh lebih nyaman. Secara protokoler, tentu ada alasan terkait keamanan, tata tempat, dan penghormatan terhadap pejabat. Namun, bagi sebagian masyarakat, persoalannya bukan sekadar fasilitas. Ini soal pesan yang terlihat. Pemandangan semacam ini berulang kali menjadi bahan sindiran netizen. Ada yang mengaku sudah menyadari perbedaan tersebut sejak masih sekolah. Ada pula yang menyoroti ironi ketika peserta diminta berdiri di bawah panas dengan alasan disiplin dan nasionalisme. Sementara pejabat justru berada di tempat yang lebih nyaman. Bahkan fasilitas seperti AC portabel dan hidangan di panggung utama ikut menjadi sorotan. Kritiknya sederhana. Jangan sampai perayaan kemerdekaan justru memperlihatkan jarak antara pejabat dan masyarakat. Apalagi peserta upacara bukan sekadar pelengkap acara. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang datang untuk memperingati sejarah perjuangan bangsa. Lalu, apakah fasilitas khusus tersebut memang murni kebutuhan protokoler? Atau tanpa disadari, kita masih mempertahankan budaya yang menempatkan pejabat sebagai kelompok yang harus selalu mendapatkan keistimewaan? Tentu tidak semua fasilitas pejabat bisa begitu saja disebut berlebihan. Ada kebutuhan keamanan dan tata upacara yang memang harus dipenuhi. Tetapi, pemimpin juga punya pilihan untuk memberi contoh. Sebab ketika masyarakat melihat pejabat duduk nyaman sementara peserta berdiri kepanasan, yang terbaca bukan hanya aturan, tetapi juga simbol. Siapa yang dilayani dan siapa yang diminta berkorban. Padahal semangat kemerdekaan seharusnya justru membawa kita pada kesetaraan. Menariknya, persoalan tenda dalam upacara hanyalah gambaran kecil dari kesenjangan yang lebih luas. Di Indonesia, perbedaan akses masih terlihat dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Ada masyarakat yang memiliki akses pendidikan dan layanan kesehatan terbaik. Di sisi lain, masih ada warga yang berjuang mendapatkan fasilitas dasar. Karena itu, ketika publik melihat pejabat berada di balik tenda, sementara rakyat berdiri di bawah panas, yang muncul sebenarnya bukan cuma kritik terhadap sebuah acara, tetapi akumulasi rasa tidak adil yang sudah lama dirasakan. Keresahan yang sama juga muncul dalam isu gaya hidup mewah pejabat, dugaan ketimpangan penegakan hukum, sampai mahalnya akses terhadap pelayanan publik. Semua itu bermuara pada satu persoalan, rasa keadilan. Masyarakat tidak selalu menuntut semua orang mendapatkan fasilitas yang persis sama. Tetapi masyarakat ingin melihat pemimpinnya memahami kondisi mereka. Dan mungkin perubahan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dalam upacara 17 Agustus misalnya, peserta bisa diberikan tempat berteduh. Durasi berdiri bisa dipersingkat. Waktu pelaksanaan bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan pemimpin bisa sesekali turun, berdiri, dan merasakan langsung kondisi masyarakat. Karena keteladanan terkadang jauh lebih kuat daripada pidato, pada akhirnya tenda dalam upacara 17 Agustus memang terlihat seperti persoalan kecil. Tapi simbol yang muncul bisa menjadi sangat besar. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, kemerdekaan juga tentang martabat, kesetaraan, dan keadilan sosial. Jadi, ketika merah putih dikibarkan tahun ini, mungkin ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan.
Apakah cara kita merayakan kemerdekaan sudah mencerminkan semangat kesetaraan yang kita perjuangkan? Atau justru masih ada sekat yang belum benar-benar kita sadari? Karena 17 Agustus bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum untuk mengingat kembali untuk siapa kemerdekaan diperjuangkan dan seperti apa seharusnya negara memperlakukan seluruh rakyatnya. Menurut kalian, fasilitas khusus untuk pejabat dalam upacara 17 Agustus adalah bagian wajar dari protokol, atau sudah waktunya dibuat lebih setara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tradisi atau kesengajaan, sisi lain peringatan 17-an Agustus rakyat di bawah terik matahari sedangkan pejabatnya nyaman berteduh. Emang iya sih, pada duduk, dapat teh, dapat air putih, dapat makan, sedangkan rakyat itu upacara kayak terngangap-ngangap gitu. Lanjut, kita bandingin sama negara lain, cara mereka merayakan kemerdekaan mereka di saat upacara. Lanjut, hari kemerdekaan di Cina tuh semuanya tuh di bawah terik matahari ya guys tuh. Mau rakyatnya, orang biasa atau pejabatnya semuanya sama. Jadi nggak ada yang duduk manis, minum teh sambil menyaksikan kayak gitu. Ini lagi hari kemerdekaan di Rusia tuh. Pejabatnya ini pejabat ya guys ya. Mereka dunia sama kok, dipanas-panasan. Nggak ada yang duduk minum teh cekakakan, diem-dieman di atas kipas atau ada kipas atau tenda, nggak ada. Lanjut, di Meksiko tuh sama kok tuh. Pemimpinnya juga di atas berdiri tuh. Nggak ada sih. Ya mungkin kayaknya kayak Rusia, Meksiko, terus tadi mana China, itu yang salah. Yang bener tuh kayak negara kita, ya kan? Fakta 17 Agustusan yang barangkali tidak akan disukai oleh sebagian orang. Sadar nggak kalau ada satu hal yang sudah diwariskan secara turun-temurun, cukup melekat, kental, dan nampak jelas tapi jarang disadari, yakni budaya feodalisme. Ya, kita sering membicarakan feodalisme di pesantren, feodalisme di lingkungan akademis. Padahal feodalisme juga terjadi ketika prosesi upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Bukankah pesan dari kemerdekaan salah satunya adalah tentang kesetaraan? Tapi kenapa ada beberapa orang yang dengan nyaman duduk di bawah tenda atau di bawah panggung dengan teduh, tapi di sisi lain banyak orang yang panas-panasan, menahan bau keringat. Nah, itu kan menggambarkan adanya pembagian kelas, stratifikasi sosial, hierarkis. Yang lebih ironisnya lagi, kadangkala mereka yang duduk di bawah keteduhan, entah itu tenda atau panggung, adalah mereka yang, sorry to say, gajinya kan dari pajak yang itu datang dari uang rakyat. Tapi rakyatnya justru malah disuruh panas-panasan. Di mana letak egalitariannya? Di mana letak kesetaraannya? Berarti kalau gitu yang paling memiliki semangat nasionalisme itu adalah rakyat yang panas-panasan. Karena bukankah dulu para pahlawan, para pejuang melawan penjajah, memerdekakan Indonesia dengan cara bercucuran keringat sampai darah bahkan. Terus kalau sekarang kita merayakannya dengan di tempat teduh, di tempat yang eksklusif, di tempat yang menjadikan simbol bahwa itu adalah kekuasaan, jarak antara rakyat dengan pejabat. Sampai kapan ini akan terus dipelihara? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira sebagian orang yang akan tidak suka dengan fakta ini siapa ya?